Kemudian di antaranya juga Allah letakkan keberkahan itu pada keadaan. Allah letakkan itu pada keadaan. Jadi keadaan-keadaan seorang hamba tertentu itu bisa jadi menjadi sebab dia itu mendapatkan keberkahan. Di antaranya keadaan seseorang itu ketika berpergian, ketika safar. Ketika seorang safar itu dia masuk ke dalam satu kesempatan untuk mendapatkan banyak sekali keberkahan. Karena doanya seorang musafir itu mustajab. Mustajab. Doanya seorang yang berpergian itu mustajab. Mustajab. Dengan syarat mereka berpergian itu tidak melakukan pelanggaran syariat. Dengan syarat mereka melakukan berpergian itu tidak melanggar syariat. Di antaranya juga Allah jadikan keberkahan itu pada keadaan seseorang ketika dia itu miskin. Ketika seorang hamba itu ditimpa kekurangan harta, disitulah lahir keberkahan. Disitulah lahir kemudian turun keberkahan itu. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Rubba ash'athi akbarin matrudun indal babi, lau aqsama 'alallahi la abarrah." Mungkin saja orang yang lusuh, ya compang-camping, kemudian ketika gedor-gedor pintu dikira pengemis, ditolak, diusir. Ketika dia melamar, dia ditolak. Ketika dia mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan itu doanya itu langsung dikabulkan. Jika keadaan seorang ketika kekurangan harta, itu sebenarnya kesempatan seorang hamba tersebut untuk melakukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak sekali, ya misalnya juga Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan itu di atas air, ya, air. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Intinya pada syarat yang pertama ini, keberkahan itu harus didasari dengan dalil. Tidak boleh orang mengada-ngada di dalam satu tempat tersebut atau satu waktu tersebut atau benda tersebut ada barokahnya. Tidak boleh meyakini hal seperti itu kecuali didasari dengan dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan katakan kemudian di tempat itu ada keberkahannya, maka mana dalilnya, mana bukti bahasanya tempat itu ada keberkahan. Maka itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah ayatullah ala kaifiyatiha. Tidak cukup seseorang itu mengetahui sesuatu atau macam-macam keberkahan itu terletak, tapi seorang harus tahu juga bagaimana cara mengais dan mengambil keberkahan itu. Tidak boleh asal-asalan. Misalnya seorang tahu bahwasanya di Masjid Al-Haram itu terletak ada keberkahan, namun dia tidak tahu cara mengambil keberkahan itu. Akhirnya dia ciumi tembok-tembok Masjidil Haram. Akhirnya kemudian dia elap-elap, dia elus-elus. Bahkan kain kiswa Ka'bahnya dia gunting. Ini karena tidak tahu bagaimana cara mendapatkan keberkahan itu. Maka yang jelas cara mendapatkan keberkahan itu harus didasari dengan dalil juga. Harus didasari dengan